Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Salma. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori perkembangan. Pengertian teori perkembangan. Teori adalah pernyataan-pernyataan tentang sebuah konsep yang tersusun secara integratif yang berfungsi sebagai acuan saat harus menyebutkan atau mendeskripsikan, membuat prediksi, dan menjelaskan sebuah fenomena atau perilaku yang muncul. Berdasarkan data ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu teori adalah suatu konseptualisasi yang umum. Suatu teori harus dapat diuji kebenarannya, bila tidak dia bukan suatu teori. Teori perkembangan. Dalam pembahasan tentang perkembangan manusia, terdapat banyak teori yang menjelaskan tentang hakikat manusia berkembang dan bertingkah laku dalam kehidupannya. Di antaranya, 1. Teori psikodinamis. Teori psikodinamis merupakan teori yang berupaya menjelaskan hakikat perkembangan dan kepribadian. Unsur-unsur yang sangat diutamakan dalam teori ini adalah motivasi, emosi, dan aspek-aspek internal lainnya. Perkembangan seorang anak terjadi melalui serangkaian tahap, yang setiap tahapnya anak mengalami konflik-konflik internal yang harus diselesaikan sebelum memasuki tahap berikutnya. Teori ini banyak dipengaruhi Sigmund Freud dan Erik Erikson. Teori psikoanalisis Freud. 1. ID. ID merupakan struktur kepribadian yang asli yang berisi segala sesuatu yang secara psikologis telah ada sejak lahir. ID merupakan reservoir, gudang energi psikis yang menyediakan seluruh daya untuk menggerakkan kedua struktur yang lain. ID merupakan sesuatu komponen yang menggunakan prinsip kesenangan. Kedua, ada ego. Ego merupakan bagian kepribadian yang bertugas sebagai pelaksana yang bekerja atas dasar kenyataan pada dunia luar atau realitas yang ada di luar dirinya. Ego berperan sebagai eksekutif yang memerintah, mengatur, dan mengendalikan kepribadian. 3. Superego. Superego merupakan dasar moral dari hati nurani. Superego memegang kendali atau filter dari kedua sistem kepribadian sehingga tahu baik buruk, benar salah, dan boleh tidak. B. Teori psikososial Erikson. 1. Tahap kepercayaan dan ketidakpercayaan atau trust versus mistrust merupakan tahap yang terjadi selama tahun-tahun pertama. Kedua, ada tahap otonomi dengan rasa malu dan ragu atau autonomy versus shame and doubt, yaitu tahap kedua perkembangan psikososial yang berlangsung pada akhir masa bayi dan masa baru pandai berjalan. Contohnya, anak mulai berlatih untuk pergi ke toilet. Ketiga, tahap inisiatif dengan rasa bersalah atau initiative versus guilt, terjadi pada masa-masa prasekolah 3-5 tahun. Anak-anak perlu mulai menunjukkan kendali dan kekuasaan atas lingkungan. Keempat, tahap kerajinan dan rendah diri atau industry versus inferiority, terjadi kira-kira pada usia sekolah 6-11 tahun. Pada masa ini, anak-anak mulai memasuki dunia yang baru, yaitu sekolah. Keempat, kerajinan dan rendah diri. Industry versus inferiority. Terjadi kira-kira pada usia sekolah 6-11 tahun. Pada masa ini, anak-anak mulai memasuki dunia yang baru, yaitu sekolah. Kelima, tahap identitas dan kekacauan identitas. Identity versus identity confusion. Terjadi pada masa-masa remaja 12-18 tahun. Pada masa ini anak diharapkan pada masa pencarian jati diri. Keenam, tahap keintiman dan isolasi atau intimacy versus isolation. Terjadi pada masa dewasa muda 19-40 tahun.
tugas individu pada masa ini yaitu membentuk relasi intim dengan orang lain. 7. Tahap generativitas dan stagnasi. Generativity versus stagnation. Terjadi pada masa pertengahan dewasa 40 sampai 65 tahun. Ciri utama tahap ini adalah perhatian terhadap apa yang dihasilkan, keturunan, ide, dan sebagainya, serta pembentukan dan penetapan garis-garis pedoman untuk generasi selanjutnya. 8. Tahap integritas dan keputusan atau integrity versus despair. Terjadi pada masa dewasa akhir 65 sampai meninggal. Orang dewasa akhir perlu melihat ke belakang dan mengevaluasi apa yang telah dilakukan dalam kehidupan mereka selama ini. Selanjutnya ada teori perkembangan kognitif. Teori perkembangan kognitif Jean Piaget atau teori Piaget menunjukkan bahwa kecerdasan berubah seiring dengan pertumbuhan anak. Perkembangan kognitif seorang anak bukan hanya tentang memperoleh pengetahuan, anak juga harus mengembangkan atau membangun mental. Ada beberapa tahapan dalam perkembangan kognitif. Tahap pertama yaitu tahap sensori motor usia 18 sampai 24 bulan. Kedua ada tahap pra-operasional usia 2 sampai 7 tahun. Ketiga ada tahap operasional konkret usia 17 sampai 11 tahun. Usia 7 sampai 11 tahun. Keempat ada tahap operasional formal usia 12 tahun ke atas. Selanjutnya 3. Teori perkembangan Erik Erikson. Teori psikososial datang dari Erik Erikson dan hingga kini termasuk yang paling populer. Dalam teorinya, terdapat 8 perkembangan psikososial seseorang yang fokus pada interaksi sosial dan konflik. Jika teori Freud fokus pada aspek seksual, menurut Erikson justru interaksi sosial dan pengalaman yang menjadi penentu. 8 tahapan tersebut adalah fase bayi 8 sampai 18 bulan, fase kanak-kanak 18 bulan sampai 3 tahun, ketiga fase awal anak kecil 3 sampai 5 tahun, keempat fase anak kecil 5 sampai 13 tahun, kelima ada fase remaja 13 sampai 21 tahun, fase dewasa 21 sampai 40 tahun, fase parubaya 40 sampai 60 tahun, fase lansia 60 tahun ke atas, lebih dari 60 tahun ya. Keempat ada teori John Bowlby, termasuk teori perkembangan sosial yang paling awal dikemukakan. Bowlby meyakini bahwa hubungan sejak dini antara anak dengan pengasuhnya berperan penting dalam perkembangannya. Menurut teori Bowlby, anak terlahir dengan kebutuhan untuk mendapatkan attachment atau kasih sayang. Itulah mengapa anak ingin selalu dekat dengan pengasuhnya, kemudian dibalas dengan perlindungan dan kasih sayang. Kelekatan atau attachment adalah ikatan emosional yang kuat antara dua orang. John Bowlby sangat meyakinkan bahwa orang yang membentuk suatu kelekatan secara naluriah tidak lain tidak bukan adalah ibu dan anaknya. Itu saja yang dapat saya jelaskan dari materi teori perkembangan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.